Selamat siang Sobat IT semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai metode machine learning yang paling dasar, yaitu adalah linear regression. Nah, apa itu linear regression? Mari kita berkenalan dulu dengan beberapa algoritma dasar dari machine learning ini. Jadi machine learning itu ada setidaknya 3 algoritma itu yang merupakan dasar dari untuk mengembangkan machine learning selanjutnya yaitu yang pertama adalah GNN, yang kedua linear regression, dan ketiga adalah K-means. Ini merupakan kalau dari segi kerumitannya itu lumayan rendah. Nah, untuk machine learning sendiri itu ada dua, yaitu supervised dan yang kedua adalah unsupervised. Apa itu supervised dan unsupervised? Kalau supervised itu membutuhkan campur tangan manusia dalam proses pengerjaannya, seperti kita itu juga memberikan keputusan, memberikan bantuan keputusan. Kalau unsupervised sudah kita itu tidak tahu itu mau diapakan, tahu dia udah adalah hasilnya dari data yang sangat banyak, itu udah ada hasilnya. Itu contohnya adalah clustering. Dan yang supervised itu contohnya adalah classification dan regression. Nah, kita akan membahas mengenai regression. Jadi, kesimpulan sementaranya, regresi ini merupakan contoh machine learning yang supervised. Lalu, lalu apa saja contoh penggunaan dari machine learning supervised ini? Nah, machine learning supervised ini contohnya adalah ketika kita ingin mengetahui spam-spam di dalam email. Nah, itu kita harus memberikan label dulu. Email yang spam itu biasanya seperti apa? Misalnya, kata-kata tertentu yang digunakan itu cenderung kaku biasanya. Dan yang kedua, biasanya menggunakan beberapa vocabulary yang dia itu terlalu muluk-muluk seperti itu. Nah, yang kedua, contoh dari supervised machine learning ini adalah prediksi harga. Prediksi harga dari misalnya sebuah rumah untuk 10 tahun ke depan. Nah, ini kita menggunakan supervised atau menggunakan campur tangan manusia. Untuk yang kedua, yaitu unsupervised, itu contohnya adalah kita kita ingin membagi entah jadi berapa bagian itu dari beberapa tulisan teks-teks seperti itu, teks-teks yang ditulis tangan yang tidak jelas, jadi acak seperti itu. Misalnya ada 1 juta data tulisan tangan, kita ingin mengklasifikasikan mereka. Kita nggak menentukan menjadi berapa bagian, menjadi 2, menjadi 5, menjadi 100. Nah, machine learning itu sendiri yang akan membaginya ke dalam jumlah yang dirasa tepat, seperti itu. Terus yang kedua, misalnya kita ingin mengetahui apa yang sedang hangat dibicarakan di Twitter. Nah, kita tidak membatasi tema-tema apa yang akan kita cari seperti itu, tidak membatasi. Nah, dengan unsupervised learning ini mereka akan mencari kata-kata yang paling banyak diketik seperti itu. Nah, itu nanti akan menjadi topik yang dinilai paling populer saat ini. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai supervised dan unsupervised machine learning. Selanjutnya adalah nah, supervised learning ini ada setidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 algoritma. Sebenarnya ada banyak sekali. Dan yang unsupervised itu ada 2 yang dicontohkan di sini. Nah, linear regression ini bentuk penggambarannya seperti ini. Jadi kita menggunakan grafik X dan Y dan menentukan sumbu-sumbunya, angka-angkanya, lalu datanya itu kita plot. Nah, ini datanya, sebaran datanya. Sebaran datanya itu berbentuk titik X dan titik Y, kita tempelkan, lalu kita membuat garis yang paling sesuai dengan data-data tersebut. Nah, karena ini linear regression, maka garis yang dibuat itu adalah garis lurus. Nanti ada beberapa regresi-regresi yang lain itu
digunakan ketika data yang terjadi dan garis yang dibuat itu tidak bisa lurus. Nah, itu kita bisa menggunakan regresi yang lain, misalnya logistic regression, terus misalnya multiple regression seperti itu. Nah, itu nanti dibicarakan pada bab lain. Kalau yang ini kita fokus mempelajari mengenai bagaimana data-data itu diplot dan dibuat garis datarnya. Kita ingin mengetahui hubungan antara variabel independen, yaitu X. Variabel X ini independen, dia tidak dipengaruhi oleh apapun. Nah, tapi dia bisa mempengaruhi Y, makanya Y ini dinamakan variabel dependent. Jadi, X mempengaruhi Y. Kita ingin mengetahui bagaimana besarnya pengaruh X ke dalam Y. Nah, untuk aplikasinya setelah dibuat garis ini, kita itu ingin mengetahui predict the value of unknown data. Jadi kita ingin mengetahui data yang tidak diketahui. Misalnya diketahui Y-nya saja atau diketahui X-nya saja dan kita mencari pasangannya. Misalnya seperti ini. Kita mengetahui hubungan antara diameter pohon dan usia pohon di sini dalam sentimeter misalnya ya. Nah, kalau diameternya misalnya 30, maka usianya biasanya berapa usianya? Itu sekitar 10 tahun misalnya. Nah, dengan data seperti ini, setelah membuat garisnya, kita ingin mengetahui, misalnya kita menemukan pohon yang diameternya itu berapa misalnya? 22 cm. Nah, dengan pohon yang 22 cm ini, kira-kira usia pohonnya berapa? Nah, kita tarik garis lurus ke dalam garis ini, dan kita buat intercept-nya, buat pertemuan garisnya. Nah, kita bisa memperkirakan bahwa pohon tersebut diperkirakan berusia sekitar 8 tahun. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa tipe-tipe regresi ini ada banyak. Ketika tidak memenuhi dengan regresi linear, dia dicoba dulu dengan regresi yang lain, misalnya dengan logistic regression, lasso regression, dan yang terakhir adalah polynomial regression. Logistic regression ini biasanya untuk non-parametrik. Jadi dia itu misalnya untuk ilmu-ilmu sosial, dia tidak mempunyai panjang atau ukuran yang baku, misalnya 1 meter, 5 meter, tapi misalnya adalah jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan itu dinamakan dengan non-parametrik. Dan yang kedua adalah lasso regression. Ketika variabelnya terlalu banyak, terlalu kompleks seperti itu, maka kita harus mengurangi kompleksitasnya dan menggunakan lasso regression. Nah, ini adalah detail dalam penggunaan linear regression. Nah, ketika kita sudah membuat garisnya, kita bisa mengidentifikasi apakah pada dataset tersebut itu memang cocok digunakan linear regression atau tidak. Nah, itu kita bisa dengan mengeplotnya. Ketika diplotkan seperti ini, nah misalnya yang pertama dan yang ketiga, ini adalah contoh regresi yang cocok menggunakan linear regression. Tapi untuk yang kedua dan yang keempat, ini tidak cocok karena data penyebarannya itu cenderung tidak linear. Nah, yaitu adalah dengan menggunakan R kuadrat. R kuadrat ini kita ingin mengetahui hubungan antara X dan Y-nya. Ada beberapa istilah yang terkait dengan linear regression ini. Yang pertama adalah cross validation dan yang kedua adalah overfitting. Overfitting itu apa? Jadi kita itu menggunakan data set yang dia itu sebenarnya juga cukup bagus, tapi ketika kita mengaplikasinya ke dalam dunia nyata itu ternyata tidak bisa. Jadi ketika kita memprediksi sesuatu itu salah terus. Nah, itu namanya disebut dengan overfitting. Contohnya ini. Overfitting ini adalah misalnya ini. Ketika dilatih dengan training data, itu errornya menurun. Nah, tapi ketika dalam dunia nyata, itu errornya naik terus. Padahal jumlah training data itu ketika ditambah, itu harusnya modelnya semakin bagus. Lah, ini trainingnya sudah semakin banyak, itu kok errornya malah semakin tinggi. Nah, itu namanya adalah overfitting. Dia tidak bisa
modelnya itu tidak bisa digunakan untuk data-data yang lain, data-data bebas yang berada pada dunia nyata. Nah, yang kedua adalah cross validation. Apa itu cross validation? Cross validation adalah kita ingin mengetahui apakah model kita itu bagus tidak, seperti itu divalidasi dengan validasi silang. Nah, caranya adalah kita membagi data yang kita punya itu kita bagi menjadi dua untuk perbandingannya bebas, dan kita sebut dengan yang pertama training data dan yang kedua adalah test data. Nah, setelah membaginya kita melatih model itu untuk belajar. Setelah kita cross validasi, kita jadi tahu apakah data itu bagus atau tidak. Nah, demikian tadi presentasi dari saya. Terima kasih.